Kelas 5. Iya, Ibu. Maksudnya kelas 5. Bu, sekarang gimana itu penerapan model pembelajaran PKN di sini? Iya. Sekarang kan udah pakai apa ya? Merdeka ya, kurikulum merdeka. Jadi yang kebanyakan yaitu penerapan ke langsung anak-anak. Beda dengan zaman dulu kan Pancasila gitu kan. Nah ini enggak penerapan. Bagaimana anak-anak itu bisa melaksanakan jadi target pemerintah dalam Pancasila. Bukan dalam penerapan ini ada tuh Kak seperti kekurangannya gitu. Kalau saya bandingkan ya, kalau bandingkan yang dulu dengan yang sekarang gitu kan, lagi nih kayak buku-buku kurikulum merdeka ini, kalau saya pribadi lebih efisien tuh yang lewat. Kalau ini kayaknya terlampau gimana ya, ke umum kali gitu, anak-anak juga harus gini. Sekarang kalau di sebenarnya Pancasila kan ada penerapan butir-butir Pancasila lagi kan, kayak di sini kurang apa sih? Kurang anak-anak itu kayak kurang gimana? Respon kurang kalau kita ngajar. Jadi apa namanya? Kebanyakan ya memang sebenarnya untuk untuk penerapan sehari-hari, tapi terlampau luas gitu. Jadi anak-anak pun nggak memfokus, misalnya kayak dulu kan Pancasila diuraikan, butir-butirnya ini bagaimana gitu. Jadi ini nggak kebanyakan kayak cerita di bukunya. Jadi anak-anak pun males. Lagi pula kan berbeda ya, tahap orang kota dengan orang kampung kan beda. Pedesaan kan. Kalau untuk cocok di kota bisa lah, kalau kayak kita gimana ya? Itu kali lah. Nggak terlapakan ke anak-anak. Berarti itu lebih banyak peluangnya yang pelajaran yang lalu ya. Kalau saya pribadi bahannya pun lebih banyak yang kalau bahasa kami SD dulu kan banyak. Ini enggak ya, nanti Pancasila aja kan anak-anak bosan ya, karena banyak yang lain. Kalau kayak dulu kan ada mengenai pemerintahan, ini enggak ada. Ini mengenai Pancasila ya. Pancasila jadi urai di keluarga, di masyarakat, di lingkungan, gitu aja. Itu aja gitu. Norma ada gitu. Kalau kita dulu kan pemerintah bagaimana ada kan. Nah itu aja sih. Kalau aku kurang sih. Kalau misalnya untuk kelebihannya kan nggak mungkin tuh kekurangannya ada sedikit kelebihannya. Kalau kelebihannya gimana ya? Karena saya sendiri pun agak gimana ya mengapakan anak-anak ini. Cuman kita bilang, susah juga saya. Apalagi ini kan kurikulum baru ya. Jadi kita masih belajar 1 langkah, 2 langkah udah ada lagi perubahan. Jadi saya sendiri pribadi pun sebetulnya bagus, cuman ya saya pribadi pun belum dapat saya gitu. Kayak belajar PKN dulu kan bisa ini karena baru ya meraba-raba. Paling istilahnya metode ini lebih banyak kan ke anak, jadi kita bisa variasikan dengan nyanyian, lebih interaksi ke anak lebih langsung. Kan ini ada ke keluarga, ada ke masyarakat, itu langsung. Itu aja keuntungannya sih. Tapi kalau untuk ke pemerintahan yang luas, mereka nggak nampak. Nah gitu. Kalau untuk apanya memang betul itu pas Pancasila. Tapi kalau untuk kan kadang perlu ya belajar aparatur di daerah apa gitu ya kan. Apa itu DPR, apa itu MPR, kan
kadang mereka nggak tahu jenjang ke depannya. Kalau untuk apa aja kelebihannya memang lebih mengarah ke satu apa, ke satu apa sih namanya, kupasan misalnya Pancasila luas ya, cuma itu aja keuntungannya ya. Cuma kalau untuk apanya, untuk materi-materi yang lain kayaknya itu kan. Kalau dulu kita SD kan ada belajar musyawarah mufakat misalnya. Oh ini begini cerita. Oh mengenai ini pemerintahan desa apa aja kan ada itu dulu kan. Nah ini nggak ada. Gitu. Memang diutamakan adab norma, adab dan norma akhlak anak didik. Itu aja. Keuntungannya itu ya. Kalau misalnya Ibu kan tadi anak banyak dan ada juga kelebihan Ibu. Baru model apa Ibu yang lebih cocok untuk yang dibutuhkan siswa sehingga siswa itu senang? Coba ikut dulu. Gimana metodenya supaya anak itu senang? Ya kita variasi kan kalau kayak saya pribadi ya untuk belajar ini saya berhasilnya. Jadi sambil belajar kan kalau kita dulu menghafal ya. Nah ini menghafalnya menyanyi. Nah norma adalah gini gitu. Jadi sambil nyanyi itu dia udah mau belajar di situ. Itu aja variasi supaya anak suka. Kita menggunakan bernyanyi lagi kan. Banyak lah dipakai metode gambar pun bisa, gambar Pancasila itu kan banyak lah metodenya itu. Kalau saya pakai ya gambar, nyanyi, ya apa namanya, tanya jawab lah supaya anak suka ya, nggak bosan ke buku. Baru setelah diterapkan model itu misalnya kondisi sifat kenegaraan anak itu kan kewarganegaraan misalnya kayak sifat keadilan dan bisa dilakukan. Kalau saya ya kita bilang namanya agak susah mau bilangkannya, sekedar yang kita bilang ini besok udah. Cuman kalau memang target orang dulu ya adalah perubahan akhlak ya, adabnya. Jadi mereka ngerti adab kepada orang tua gimana, adab kepada orang yang lebih di atas mereka. Cuma yang paling intinya kalau saya pribadi ya belajar adab. Nah, memang kan diajar juga di Pancasila itu kan perilaku di rumah, bagaimana perilaku di sila pertama untuk di rumah, sila kedua untuk di sekolah, sila pertama untuk di masyarakat. Itu memang mulai adab lah paling utamanya, itulah perubahan adab lebih berakhlak lah. Kalau misalnya tentang sikap kejujuran Ibu, itu lihat tadi tentang anak itu. Ya, masuklah semua di situ. Tentang kepedulian lingkungan itu masuk tuh ada itu semua. Ya semua. Jadi kan Indonesia cinta nggak ada dengan lingkungan, misalnya kan adatnya misalnya apa sih namanya? Ya bagaimana dia membuang sampah, bagaimana bertanggung jawab dengan tugas-tugas dibebankan guru, kan itu udah termasuk. Walaupun intinya cuma di adab itu udah mencakup semua ya. Ya bagaimana anak berperilaku kan di situ kan diajarkan juga ya kan, berperilaku ketuhanan misalnya kepada orang tua bagaimana, kalau disuruh orang tua harus dikerjakan kan gitu, itu kan adab kan. Kalau melaksanakan ibadah harus dilaksanakan kan, itu ketuhanan di sila pertama. Nanti kedua kan ada lagi pelaksanaannya di keluarga bagaimana, di masyarakat gimana. Sila-sila kalau di sini jadi memang difokuskan ke anak itu di memahami Pancasila ini lebih mendalam lah, lebih ke kesehari-hari ya, kesehari-hari. Bu, misalnya dalam menghadapi pembelajaran ini, Bu, apa sih kendala yang terjadi? Saya pribadi ya,
kayaknya nggak tahu lagi saya bahannya. Soalnya kan ini Pancasila. Iya, itu. Udah diambil. Saya tuh nggak tahu lagi apa lagi kan kalau kayak seperti dulu. Oh itu saya bilang ke pemerintah kita buka lagi belajar lagi. Kalau ini kan ulang-ulang ya harus diulang-ulang diulang-ulang. Memang sebetulnya tujuannya bagus ya, fokus ke satu arah gitu. Cuman ke gurunya jadi gitu. Apa namanya? Ya harus banyak kreasi tadi tapi kadang itu lah ya kan. Lupa bahannya jadi gitu. Terfokus ke keseharian. Kalau kita dulu kan ada ambil buku ini ada tambahin ini kan gitu ya kan dulu. Pemain ke pemerintah carilah kita apa referensinya ini enggak jadi harus ya gitu habis mengenai ini itu kemana lagi ya gitu habis kelas kayaknya kurang jadi nggak tahu bahan apa aja mau kemana. Jadi kan bisa mengapakannya kata-kata saya kemana lagi kan. Yang penting saya ngajar itulah kendalanya. Kalau di sini bingung lagi mengembangkan kemana. Karena cuma ini, kalau dulu bisa saya cari panduannya ke sini, kalau ini karena dia belajar adab kayak gitu, udah untuk berapa kali pertemuan terus apa lagi ya? Paling banyak masih tugas lagi, tugas kelompok. Kalau pribadi memang mereka karena dia baru, kan ini baru termasuk, jadi masih. Karena kelas 5 baru 2 semester baru ini kita kan memang udah pemerintah udah programnya udah lama tapi kan kita kita dijelaskan kalau ada bukunya ngapain ya kan baru 2 semester 2 tahun lah ya 2 tahun apa yang digunakan. Nanti kalian apakan aja tambahkan atau apakan kalau memang ini kamu dari bentuk makalah kan laporan karena kan penerapan sekolah melihat apa kan coba jadi satu bangun satu berapa mana kan itu jadi kan pandai-pandai kalian lah mengapakannya karena itu adalah tiap sekolah berbeda tapi pada intinya ya memang bagus buku ini cuman kayak gitu itulah tadi dalam hal tindakan kami langsung diserap karena ke satu tujuan kan ya itu aja tentunya bagus sih ya kan memang kalau Pancasila dibahas itu pas ada berada untuk apa untuk pemerintahan misalnya silakan mengenai peraturan disiplin ya kan peraturan di jalan raya bagaimana itu aja jadi kita banyak kemana lagi contohnya ya kan kita yang bisa kalau pemikiran anak kalau aku pribadi kan jadi bahas untuk mengajar kayaknya terbatas cuma ini itu yang saya bisa pegang. Makasih Bu. Mudah-mudahan lancar dua tugasku. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.